Ustazah, oke, ini nampaknya perlu kita kritisi, artinya ketika kita seorang ibu yang hidup di era modern, di mana kita mengejar dunia seperti itu, akhirnya mengambil jalan praktis. Ya udah, kan saya sendiri tidak memiliki pengetahuan agama, saya titipkan anak-anak ke pesantren. Nah, bagaimana menanggapi kasus seperti ini? Untuk anak-anak yang dimasukkan ke dalam pesantren, menambahi dari Ustazah Nada, tergantung dari kesiapan anak atau masing-masing anak dan tergantung dari masing-masing keluarga. Setiap kondisi keluarga berbeda-beda. Ada keluarga yang Masya Allah, Allah anugerahi suaminya bekerja sudah mapan, cukup. Istrinya di rumah aja, karena fi buyutikunna, perempuan memang di rumah aja. Kalau nggak ada hal-hal yang penting, di rumah ini dalam artian banyak juga pekerjaannya. Boleh keluar, boleh untuk urusan-urusan yang penting. Di rumah saja mendidik anak-anak misalnya ya. Kalau keluar rumah, ya tapi tidak terlalu sering, keluar rumah untuk urusan yang baik. Itu keluarga yang idealnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga keluarga di luar sana yang suaminya sudah bekerja tapi nggak cukup misalnya. Kan kita tidak bisa juga menghakimi, kok kamu pergi terus, perempuan pergi. Kan dia membantu perjuangan dari nafkah dari keluarga, dari suaminya. Itu perempuan hebat loh Masya Allah. Ini jadi agak melebar kemana-mana ya karena saya ingin membuat kita merasakan bahwa kondisi setiap keluarga tidak berbeda-beda. Sehingga seorang ibu ini harus bekerja. Lalu bagaimana dengan anaknya? Mau nggak mau kehidupan ekonomi sulit, suami kerja nggak cukup, akhirnya istri juga harus keluar rumah. Mau seperti apa? Anak-anak seperti apa? Nah kalau kondisinya seperti ini, anak misalnya secara pendidikan agama agak sulit di rumah, kemudian anak sudah dipersiapkan, itu paling penting. Anak dipersiapkan, dari awal sudah dipersiapkan, nak, nanti di pesantren nak, dipersiapkan. Jadi jangan mendadak, jangan tiba-tiba, jangan pemaksaan. Jadi anak sudah dipersiapkan sejak awal dengan bahasa yang baik setiap hari, nak, di pesantren itu nak, sehingga dia paham. Anak itu insya Allah dengan pertolongan dari Allah ketika ibunya menyampaikan setiap hari, nak, di pesantren itu nak, isinya orang-orang baik. Guru-gurunya Masya Allah, nak, orang-orang baik, belajar Quran setiap hari, nak. Itu ketika kalimat-kalimat itu diucapkan dari hati seorang ibu sampai ke hati anak, insya Allah lebih siap. Tapi kalau ibunya atau ayahnya bisa saling membantu menyelenggarakan pendidikan agama di rumah, ada Quran time di rumah. Quran time masing-masing beda, ada yang subuh, ada yang maghrib, ada yang isya. Pendidikan agamanya terjamin di rumah lebih baik sebetulnya. Kalau si ibu, ayah bisa jadi contoh teladan dan pendidikan agamanya baik. Oleh karena itu tergantung dari masing-masing keluarga dan tergantung dari anak itu sendiri. Di pesantren itu hebat Masya Allah karena kita bisa melihat figur guru. Anak-anak belajar ta'zim, hormat bersama dengan orang-orang soleh. Siti Maryam sejak kecil diberikan ke Baitul Maqdis Palestina, diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk melihat figur orang-orang saleh di situ dan di tempat lingkungan yang kondusif. Lingkungan itu baik. Pesantren memiliki lingkungan yang sangat baik. Rumah kalau bisa dijadikan pesantren kenapa enggak? Rumah kalau bisa dijadikan lingkungan agama, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi kembali kepada keluarga dan kembali kepada si anak itu sendiri. Nah, kembali ke Ustazah Nada, artinya ketika kita mengharap anak menjadi penghafal Al-Quran, bisa baca hadis, kan tidak seharusnya juga wajib dimasukkan ke dalam pesantren. Tadi menarik sekali ketika kita di rumah bertalaki bersama-sama, malah orang tuanya pun juga mendapat ilmu. Akhirnya kita panggil guru yang ada di sana, tidak perlu ditegaskan dengan license lulusan pesantren mana atau apa. Bagaimana Ustazah Nada? Iya betul, baik. Sebenarnya pesantren itu adalah salah satu wadah, salah satu tempat ya, di mana di sana memang penuh dengan pendidikan agama. Tapi juga kita jangan mematahkan ketika anak nggak dimasukin pesantren, di rumah is nothing gitu ya, jadi nggak jadi apa-apa. Kembali lagi bahwa rumah ini bisa kita jadikan tempat pendidikan. Kemudian rumah ini bisa kita jadikan surga pendidikan, surga Al-Quran misalnya ya. Jadi apabila, dan mohon maaf, coba sampaikan kepada anak, ceritakan kepada anak, sampaikan kepada anak bahwa pesantren ini adalah bukan sebuah tempat yang menyeramkan. Jadi banyak orang yang akhirnya anak-anak ini udah ketakutan sendiri mau di pesantrenin. Ayo, kalau ini juga bahasa orang tua yang biasanya mohon maaf, pokoknya kalau nakal di pesantrenin. Nah ini kurangin nih hal-hal semacam ini. Akhirnya terbentuk dalam image-nya anak bahwa pokoknya pesantren itu menyeramkan. Nah jadi mungkin bisa dirubah sedikit bahasanya, pokoknya kalau belajar agama makin disayang sama Allah. Kalau bisa ngaji, Masya Allah indah, makanya gambaran-gambaran keindahan ketika bisa masuk ke pesantren. Nah kemudian ketika di rumah juga bisa kita ciptakan, seperti Ustazah Uki sampaikan, ciptakanlah ada Quran time, kemudian juga ketika sholat berjamaah kita bentuk kajian-kajian khusus ya, dan orang tua bisa kok meningkatkan kualitas dirinya meskipun kondisi sekarang pandemi di rumah aja, bisa
mengikuti kajian-kajian semacam ini Damai Indonesiaku setiap hari Sabtu dan hari Minggu, ini bisa terus mengikuti. Insya Allah dengan keistiqomahan ini akan mendapatkan siraman ilmu agama sehingga bisa disampaikan lagi kepada anak. Jadi sekali lagi pesantren salah satu tempat. Kalau memang tidak bisa dipindah ke pesantren, artinya tidak bisa ditempatkan di pesantren, ciptakan rumah kita ini pesantren yang penuh dengan ilmu agama. Dan satu hal yang tidak kurang, coba jadikan ibu dan ayah sebagai guru, sebagai figur. Jadi beri contoh yang baik, sholat berjamaah, akhlak yang baik. Nah jadi inilah penting juga. Jadi ketika kita bukan hanya mengajarkan, tapi anak ini pasti akan melihat figur, melihat orang tua, apa yang dilakukan orang tua. Biasanya ayo pokoknya jangan main handphone ya kalau habis maghrib. Sementara ibunya masih pegang handphone. Ini kurang efektif dalam pendidikan semacam ini. Jadi kita rubah pola kehidupan kita. Insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita menjadi uswah yang hasanah ya, bagi anak-anak kita. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.